menemani teman-teman semua dalam rangkaian acara IHSD 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia IHSD 2023 dan tim Solidaritas Peduli Jilbab, serta media partner yakni ODOJ DKI, YISCL Azhar, Rumah Dakwah Indonesia, Komunitas Hijabers Indonesia, dan Indonesia Tanpa Jil. Acara ini juga disponsori oleh Wardah, Bisa Craft, Ina Cookies, Arahbaik.co, Cetakpin.co, dan Venue Today Komunal. Karena tanpa sponsor, acara ini belum tentu dapat terlaksana. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang selanjutnya yakni tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Kak Hanasa Selviani. Kepada Kak Hanasa dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kakak-kakak, teman-teman dan ku sekalian. Insya Allah pagi hari ini mewakili teman-teman panitia akan membacakan surat An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan perihalalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kanasa yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menjadi amal jariah bagi pembaca dan kita semua sebagai pendengar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh founder Solidaritas Peduli Jilbab, Kak Amalia Dian Rahmadini. Kepada Kak Amal dipersilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya ya, luar biasa. Ini hari ini, lalu udah dibagiin rundown ya. Udah dibilang kita mulai jam 9. Tapi dari jam 8 kurang sudah ada peserta yang hadir. Masya Allah, kita takbir bagi kita semua, Allahu Akbar. Ini antusiasme, ternyata muslimah akhir zaman ini mau gitu belajar, datang hari ini pagi-pagi, di mana sebagian orang memilih untuk melanjutkan rebahannya, melanjutkan lagi Netflixannya atau drakorannya. Tapi teman-teman, bunda-bunda semua memilih untuk hadir pada hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir kepada semuanya. Saya Amalia dari Peduli Jilbab. Biasanya IHSD ini kami adakan sebelum itu di jalanan, literally di jalanan Sudirman di CFD. Namun tahun ini kita memakai konsep yang berbeda, konsep yang lebih ramah muslimah, lebih nyaman buat teman-teman semua juga. Makanya kemarin ada perpindahan ya dari Euphoria Cafe menjadi Today Komunal untuk mengakomodir teman-teman yang Masya Allah semangat dan antusiasmenya ini. Semoga Allah selalu menjaga niat-niat kita dalam belajar hari ini. Terima kasih kepada Today Komunal, kepada Ibu yang Masya Allah gitu, Bu Anti yang mempersilahkan kita untuk memakai di sini, kepada para sponsor dan para media partner juga yang Masya Allah. Ada juga teman-teman dari Momfluencer di belakang, ada ibu, ada bunda-bunda dari Student One gitu. Masya Allah, ini sebuah hal yang baru gitu untuk kami dari Peduli Jilbab sendiri gitu. Jadi harapannya dari acara hari ini ada hal yang bisa dibawa pulang ke rumah untuk jadi perbaikan diri kita. Karena jangan sampai datang ke sini cuman dapat hahi makannya aja, tapi nyampe rumah nggak dapat apa-apa. Nah, jadi dari saya segitu aja. Semoga solihat dan para bunda di sini dapat menikmati sajian acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Amal yang sudah menyampaikan sambutannya. Sudah mendapat satu kertas kosong. Ya. Bawa alat tulisnya? Bawa, alhamdulillah. Karena nanti teman-teman yang punya pertanyaan tentang A until Z marriage talk tentang pernikahan, boleh banget ditulis di situ. Dan insya Allah nanti akan dijawabi oleh Umu. Tapi sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada yang singgelilah di sini, boleh angkat tangan? Oke, semangat sekali saya singgelilah. Aku juga angkat tangan kalau gitu ya. Oke. Kepo nih ya, kenapa sih mau datang ke acara IHSD ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau alasan saya untuk datang ke acara ini, tentunya yang pertama adalah untuk menambah ilmu, karena
pasti akan ada insight-insight baru yang didapat, apalagi tentang marriage talk ya, itu kan sangat-sangat kompleks ya. Benar-benar kayak minat banget karena itu adalah salah satu bekal yang benar-benar harus dipersiapkan. Jadi emang minat sih untuk benar-benar kayak cari ilmu di situ gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti yang tadi yang tadi nggak angkat tangan berarti aku udah tahu kalau itu ibu-ibu. Tapi aku kepo nih sama bunda-bunda yang aku kenal juga, masya Allah. Di belakang ada bunda-bunda dari Student One. Aku kepo nih, ngapain sih bun? Ini tuh hari Minggu, biasanya selalu bilang family time. Nah, tapi hari ini masya Allah menyempatkan diri hadir di sini. Jadi aku mau ke belakang dulu. Buat tahu, karena aku kepo nih, apa ini sih? Dan siapa sih inisiator yang menggagas 8 orang hadir di sini? Boleh, Bunda? Ya kan nggak berdiri gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya baik, kami dari ya jadi tadi Miss Vina udah nanya ya. Alhamdulillah jadi kita tuh pengen sekarang merubah tren ibu-ibu, emak-emak yang biasanya nongki cantik gitu ya di kafe, di resto, di warung makan gitu ya, yang buat gosip, gibah gitu kan. Trennya rubah gitu. Jadi kita hadir di talk show, hadir di kajian-kajian seperti itu. Jadi kita semoga tren baru ini bisa merubah image yang emak-emak tuh pas nunggu anak itu buat gosip doang gitu. Tapi enggak, kita rubah sekarang nunggu anak pulang sekolah itu di kajian. Begitu kira-kira. Iya, terima kasih. Semoga ini menginspirasi buat bunda-bunda yang lain dan yang belum married ya. Jadi nanti pas udah married punya anak, ya udah trennya baru sekarang kayak gitu. Ikut di talk show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih, Mami. Oh, masya Allah ya. Ternyata meskipun sudah menjadi ibu masih perlu untuk belajar, apalagi kita yang masih belum menjadi ibu ya, insya Allah. Semoga yang belum menikah Allah segerakan, Allah pertemukan dengan jodohnya yang solih. Dan kepada yang sudah menikah kita doakan juga semoga pernikahannya langgeng sakinah mawadah warohmah antil jannah. Oke, selanjutnya aku mau tahu nih, kira-kira teman-teman di sini udah kenal kanan kirinya? Udah yakin? Kenal 2 di kanan, 2 di kiri minimal lah ya. Kenal? Kecuali kalau yang bawa pasukan kayaknya kanan kiri udah kenal deh. Oke. Udah pada sarapan? Alhamdulillah. Tapi saya belum percaya. Karena saya mau lihat konsentrasi enggak? Yuk ya. Kuncinya adalah konsentrasi. Kuncinya apa? Konsentrasi. Sekarang boleh dengarkan instruksi saya. Yuk. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Oh, belum sarapan sepertinya ya. Kita ulangi lagi. Tangan ke atas. Oke, tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Diputar, putar. Stop. Stop. Ibu udah sarapan, mohon maaf. Kok dari tadi salah terus? Oke, kita nggak bisa mulai kalau nggak konsentrasi. Saya khawatir teman-teman sudah datang ke sini jauh-jauh, ternyata hatinya ada di rumah. Pikirannya lagi healing. Kita coba lagi ya. Oke. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Putar. Stop.
Oke, sekarang silahkan tangan yang satunya kasih ke teman sebelahnya. Oke, kasih teman sebelahnya, jangan pegang pundaknya, orang suruh kasih. Oke, nah tangan yang di atas taruh di atas tangan temannya. Set. Atau boleh dibalik, kalau nggak nyaman boleh dibalik. Jadi begini ya. Oke. Yang satu tangannya di temennya. Oke. Yang satu. Oke, sudah. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Disamain dulu. Oh, oke, ikutin aku dulu deh. Yang satu begini. Yang satu begini. Ngapain coba? Mau dikerjain. Jadi kalau ada kata harimau, silahkan tangan temannya ditangkap. Kalau ada kata harimau, tangan temannya ditangkap. Jangan ngelamun. Ini ketahuan yang belum sarapan dan yang sudah sarapan, yang pikirannya masih jalan-jalan atau sudah ada di sini. Jadi nanti kelihatan. Tolong dikasih tahu saya ya. Oke. Pada suatu hari, ih, bukan harimau. Dengerin dong masa. Ulangi lagi. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada hariman. Hariman, bukan harimau. Hariman, ada hariman bukan harimau. Kan aku bilang kalau ditangkap itu kalau ada harimau, masa hariman ditangkap? Tidak berkeprimanusiaan itu. Oke, lagi kita ulang lagi dari awal. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada harimau. Ada yang ketangkep? Ayo, Unda fokus Unda. Oke, kita ulang lagi ya. Pada suatu hari mau malam di hutan ada hariman yang tangkep dong temennya. Ya iya dong, masa kalau mau ditangkap nggak kabur dong. Kalau bisa kabur kenapa kita harus diem? Oke, ulangi lagi. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada harimin yang sedang tersesat. Harimin, ini yang barisan depan sangat excited sekali untuk menangkap temannya. Ada dendam pribadi sama teman sebelahnya.
Rebutan parkiran gak di depan? Ulangi lagi. Pada suatu hari mau malam ada hariman yang sedang tersesat di jalan. Tiba-tiba di semak belukar hariman, ih gemes deh lagi, ih sabar dong. Tiba-tiba di semak belukar hariman, udah kabur aja hariman. Tiba-tiba di semak belukar hariman melihat harimau. Ulangi lagi. Itu kayaknya terlalu asik menyimak saya bercerita ya. Baik, kita ulangi lagi, siap-siap ya. Ini bahagia sekali, nggak suka diajak ice breaking ya. Lagi. Tiba-tiba dari semak belukar hariman melihat harimau. Siapa yang lolos? Ulang lagi. Gimana Nda? Udah ketangkep berapa kali Nda? Oh, 1 doang. Alhamdulillah sudah fokus. Ada yang temennya ketangkep berkali-kali? Tuh kayaknya masih ngelamun nih, kayaknya mikirin aduh cucian belum dijemur. Tuh ibu-ibu biasanya aduh belum masak. Fokus lagi ya. Tiba-tiba dari semak belukar hariman melihat harimin dikejar harimau. Alhamdulillah sudah lebih banyak yang lolos ya, sudah lebih banyak yang fokus ya. Alhamdulillah. Oke. Kita lihat dulu jam. Sekarang seperti biasa, dengarkan instruksi saya. Oke. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Bilang tepuk, cuma bilang 1, nggak konsentrasi lagi nih kayaknya. Ulangi lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, boleh deh maju ke depan. Dijawab apa sih? Aku mau kasih pertanyaan deh. Boleh ke depan? Biar ngobrol sama aku yang tadi salah. Oh, yang di depan salah juga. Sepertinya boleh kita ajak ke depan. Terima kasih loh Kak Ara. Saya suka sekali. Dapat doa, kita doain biar cepat dapat jodoh. Amin ya Allah. Apa? Nanya apa? Aku mau nanya. Ceritain dong Kak. Udah berapa kali ikut IHSD? Duh lupa banget lagi. Pernah nggak ya? Yang nggak tahu dong. Kalau Anda nanya saya juga nggak tahu Anda pernah ikut IHSD atau enggak. Lupa sih Kak. Udah kayak pernah sebelumnya tapi lupa kapan. Kayaknya tahun kemarin dia ikut deh online. Kemarin yang mana sih? Ustadz Arif Rahman. Oh iya ikut. Oke.
Ceritain dong Kak, apa sih yang Kakak tahu tentang IHSD? Astagfirullah, kayak ujian. Mantap. Ini ujian ya. IHSD intinya tadi kayak yang Kak Vina ceritain, merayakan Hijab Solidarity Day internasional. Udah Kak? Udah. Oke, terima kasih. Jadi seperti tadi ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita di Indonesia ini suatu privilege karena kita bisa berjilbab tanpa harus mendapatkan diskriminasi, bahkan didukung oleh pemerintah. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita di belahan benua lain juga bisa mendapatkan hak-haknya yang sama. Oke, karena sepertinya sudah mulai banyak yang tidak sabar, kapan ya narasumber kita ini hadir? Insya Allah Umu sudah hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang nggak sabar ketemu Umu? Ada yang kangen ketemu Umu? Oke, sama saya juga. Semalam saya nggak bisa tidur padahal mau ketemu Umu, bukan ketemu jodoh. Curhat nih. Oke, baiklah. Oke, silakan untuk teman-teman semua. Tadi kan udah dikasih kertas ya. Boleh sambil ditulis apa sih yang mau ditanyain sama Umu. Insya Allah akan banyak pertanyaan yang terjawab. Tapi sebelumnya aku mau membacakan arti dari sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius: nikah, cerai, dan rujuk. Hadis ini sering sekali dibawakan Umu setiap pembukaan kajian pernikahan. Mengutip juga dari status yang pernah ditulis Umu, pernikahan adalah proses mencari titik temu dari 2 individu yang bisa jadi memiliki banyak perbedaan. Titik temu yang hanya bisa dijumpai oleh mereka yang sanggup menurunkan ego dan yakin di titik temu itu Allah ridho. Nah, namun dalam perjalanannya, ya, di sini masih ada sebagian solihat yang masih berikhtiar untuk sampai di titik temu itu. Nah, bagaimana sih cara kita mempersiapkan pernikahan sebelum jodoh itu hadir di tengah gempuran pertanyaan kapan nikah, apalagi kalau lebaran, terutama bagi teman-teman yang usianya sudah cukup mature. Silakan dijawab Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Umu sapa dulu nih ukhti fillah, kesayangan Umu yang hadir di acara IHSD hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada goodie bag nggak? Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya Umu ingin menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin beliau, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa hadir di acara ini. Suara Umu jelas nggak sih sampai belakang? Jelas, Insya Allah. Nazwa ya, Insya Allah. Oke, teman-teman salihah semua, tadi ada pertanyaan ya dari kakak MC terkait dengan pembukaan talk show kita kali ini. Sebelumnya Umu pengen tahu dulu yang sudah menikah berapa orang? Yang sudah menikahnya di atas 5 tahun, Masya Allah. Di atas 10 tahun, Masya Allah. Di atas 15 tahun. Kita berdua doang ya, Mam. Oke, Masya Allah. Single lila. Masya Allah. Boleh. Sebelum Umu jawab pertanyaan tadi talk show, teman-teman boleh dong nundukin pandangan dulu, berdoa bersama. Berdoa untuk para single lila
Ya Allah, bareng-bareng sama ya Allah, turunkan jodoh di waktu yang pas, jodoh yang benar-benar membawa kedekatan padamu bagi para singgelilah yang hadir di sini ya Allah. Amin. Juga untuk para dobelilah yang sudah menikah dengan segala up and down pernikahannya, semoga Allah kuatkan ikatannya agar kelak nanti bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Oke, tadi pertanyaannya sepertinya lebih cocok untuk singgelilah ya? Ya ini buat singgelilah. Nanti ada sesi 2. Oke, jadi begini teman-teman solihah, kalau ada informasi tentang pernikahan di dalam Al-Quranul Karim, yang teman-teman ingat Quran surat berapa? Ar-Rum ayat 21, setuju? Setuju ya, itu famous banget. Quran surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Teman-teman perhatikan deh. Umum nggak banyak, cuman di depannya aja deh. Wa min ayatihi, itu aja. Dibuletin. Wa min ayatihi. Nah, kalau di dalam ilmu tafsir Quran, kalau suatu informasi di dalam Al-Quran diawali dengan kata-kata ayat, dan wa min ayatihi ini adalah bentuk jamak daripada ayat, itu adalah sebuah informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekat padanya. Itu kalau teman-teman belajar ilmu tafsir itu ilmu gampangnya begitu. Kalau suatu ayat depannya ada suatu informasi di dalam Al-Quran, depannya ada kata-kata ayat, dibuka dengan kata-kata ayat, itu maksudnya informasi di situ untuk mendekat pada Allah. Nah, qadarullah, informasi tentang pernikahan di Al-Quranul Karim itu dibuka dengan kalimat wa min ayatihi, gitu kan, wa min ayatihi ana khalaqalakum, gitu kan ya. Itu artinya apa? Artinya menikah. Di situ dikatakan, dan kami telah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan, gitu ya, supaya mereka mawaddah itu tenang, di dalam hatinya tenang, gitu ya, sakinah mawaddah warahmah, gitu kan ya. Nah, tapi semuanya itu teman-teman gak akan bisa tercapai kalau tidak ada indikasi kita untuk mendekat pada Allah. Aslinya begitu. Jadi mau singgelilah, belum nikah, pengen sakinah mawaddah warahmah, karena informasi pernikahan ini diawali dengan wa min ayatihi, maka please deketin dulu Allah, gitu. Mau sudah 5 tahun menikah, mau sudah 10 tahun menikah, 11 tahun, 20 tahun menikah, kalau di hatinya nggak merasa ada kata-kata, nggak ngerasa mawaddah, nggak ngerasa tentram, nggak ngerasa tenang, gitu ya, berarti ada yang salah di dalam pernikahannya. Berarti pernikahannya itu nggak membawa kedekatan kepada Allah. Berarti ada yang salah di mindset kita tentang pernikahan. Nah, jadi tadi menjawab pertanyaan kakak MC, bagaimana nih persiapan kita di tengah gempuran kapan kita nikah? Yang pertama, teman-teman harus paham dulu mindset nikah itu apa. Nikah itu bukan sekedar suami istri halal, suami istri punya anak, punya rumah, punya mobil, suami istri halal kemana-mana berdua. Enggak sekecil itu saja maknanya. Karena apa? Yang pertama, menikah itu adalah separuh din. Menikah itu berarti satu agama kita terpenuhi, ya kan? Makanya harus hati-hati ketika memilih, menjalankan, persiapkan ilmunya, kira-kira begitu. Jadi kalau teman-teman singgelilah,
belum menikah, kemudian tentunya kita harus punya keinginan untuk menikah dulu, ya. Ini harus dirawat. Jangan ada sebab begini teman-teman. Aduh, aku sudah 30 tahun belum nikah. Ya udahlah, gue nggak usah nikah aja. Udah 35, udahlah gue nyerah, nggak usah nikah. Nggak juga gitu, ya kan? Kenapa? Karena kita harus pasang mindset menikah ini adalah sebuah syariat. Sebuah syariat yang memang Allah perintahkan turun, dicontohkan oleh Rasulullah. Maka mindsetnya pertama kita harus tetap ingin menikah. Karena ketika kita ingin menikah semata karena menikah adalah sesuatu hal yang Rasulullah contohkan, maka kita bisa, ya Allah, hamba ingin menikah supaya kelak di yaumil akhirat nanti hamba bisa dikenali sebagai umat Rasulullah, mencontoh beliau menikah. Gitu. Jadi ketika kita dapat selentingan, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, setiap hari raya, gitu ya. Ini udah 10 tahun nih, dari umur 20 sampai sekarang umur 30 nggak ada apa basa-basi lain gitu ya. Jangan hal ini mengecilkan kita sehingga kita pada akhirnya jadi males nikah, takut nikah, atau pada akhirnya kita merasa menikah itu adalah pressure. Jadi teman-teman harus tetap merawat rasa keinginan untuk nikah, karena kekecewaan kadang-kadang itu membunuh fitrah kita. Karena setiap manusia aslinya diciptakan oleh Allah dengan keinginan menikah. Tapi kadang-kadang pressure orang tua, pressure om tante bikin kita jadi ujung-ujungnya males nikah. Ya kan? Gak boleh bohong, ini ada di sebagian para singgelilah kasusnya seperti ini. Nah karenanya ketika ada selentingan pertanyaan segala macam, cukup teman-teman jadikan itu sebagai satu pintu lagi untuk minta doa. Jadi ketika ada tante bilang, ya udah bilang, tante doain dapat jodoh yang sholih, bisa membawa keponakanmu ini ke jannahnya Allah. Om doain, kakek doain, nenek doain, besti doain. Itu kita anggap mindsetnya itu adalah teman-teman kita pingin berdoa untuk kita. Jadi kita positive thinking dulu. Karena apa? Kita merawat diri kita untuk keinginan menikah itu tetap ada. Seperti itu ya teman-teman. Dan satu lagi, tidak cukup hanya pengen menikah, tapi kita ingin menikahnya ini dengan suatu visi misi yang besar, gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman seperti tadi ditanya oleh pembukaan talk show kita ya, gimana nih kalau kita ditanya kapan nikah? Saran umum, balik lagi. Informasi pernikahan di dalam Al-Quran itu diawali dengan kata wa min ayatihi. Secara garis besar di ilmu tafsir artinya adalah mendekat pada Allah. Ya udah, persiapannya gimana? Deketin Allah. Allah yang punya hati. Allah yang mengizinkan suatu jodoh datang ke kita. Jadi jangan kecewa dulu oleh sesuatu yang belum tampak. Misal ya, kita umurnya udah 27 tahun. Who knows, ternyata jodoh datang di 27,5 tahun. Gitu kan ya? Kita udah 30 tahun, who knows jodoh datang di bulan depan. Kita nggak pernah ada yang tahu. Jangan pusingkan diri kita dengan perkara takdir, maka kita lembutkan diri kita, fokus dulu, mendekat pada Allah, membuka hati, membuka diri, jangan baperan. Ketika ada informasi kapan nikah, segera dilawan dengan minta doa. Begitu aja, minta doanya. Carikan jodohnya tante, carikan jodohnya om, gak usah baper. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk para singgelilah yang sholih, insya Allah, Allah itu kalau nurunin jodoh gak main-main.
Teman-teman bisa tanya sama yang sudah pada nikah. Kadang-kadang dari asam di laut ketemu di gunung, salah ya. Asam di gunung, garam di laut ketemu di dapur gitu ya. Dengan cara-cara yang tidak masuk akal ketemunya. Kalau memang Allah sudah berkehendak. Ya. Pantaskan diri kita, dekati Allah. Apalagi taat sama Allah, perbaiki akhlakul karimah kita. Karena akhlak-akhlak terbaik ini terkadang yang menarik jodoh. Contoh ya, ada salah satu siswa Umu di Bengkel Diri, beliau ini ketemu jodohnya sederhana. Karena dia ini suka beres-beres. Karena dia suka kebersihan. Ketemu jodohnya gara-gara suka kebersihan. Kok bisa? Jadi siswi Bengkel Diri ini dia mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Ngekos, kebiasaannya adalah nyapuin halaman depan kos-kosannya karena dia gatel lihat daun-daun terbang. Dia beresin aja depannya setiap pagi sebelum berangkat ngampus. Nah, kos-kosannya perempuan semua. Tapi ada seorang ikhwan notice, beda kampus, cuman setiap lewat gitu ngelihat itu mbak-mbak nyapu. Besoknya lagi itu mbak-mbak nyapu. Siapakah dia? Apakah pembantu di kos-kosan itu? Kepo itu. Kepo si ikhwan itu. Akhirnya tanya, kos-kosan ini ibu kosnya yang mana, tanya ibu mbak-mbak itu siapa? Oh, anak mahasiswa anu ini anu. Gitu. Dari situ ketemu jodohnya teman-teman. Gara-gara suka kebersihan. Simple. Beda kampus, beda. Kenapa bisa ketemu gara-gara nyapu? Karena Allah berkehendak. Gitu kan ya? Ada salah satu siswa lain dia bilang ketemu jodohnya gara-gara memang ikhtiar berbakti pada orang tua. Jadi ada salah satu siswa ini anak yang sangat berbakti dengan orang tuanya. Setiap pagi beberes, nyuci, membantu orang tuanya dengan kesadaran sendiri karena ingin mendapatkan pahala lillahi ta'ala. Jadi kalau temen ibunya main, dia lagi ngelap-ngelap, dia lagi masak, dia lagi ini, sampai ditanya, itu anakmu rajin banget sih, kenalin dong sama anakku. Jadi kebayang gak teman-teman? Gak perlu genit-genit, gak perlu lepas jilbab. Dengan taat, kalau Allah sudah berkehendak bisa datang jodoh. Gitu ya, bisa datang jodoh. Datang jodoh itu memang sudah di luar kekuasaan kita. Tugas kita apa? Deketi Allah, sang pemilik hati. Jaga hijab ini. Karena kita hidup di satu tren saat ini teman-teman, jodoh hilang, jilbab lepas. Jodoh kabur, jilbab lepas. Bercerai, jilbab lepas. Tidak ada hubungannya. Jilbab dengan jodoh kita. Gitu kan ya. Justru kita mengenakan jilbab, kita mensolihahkan diri karena kita berharap, ya Allah, ya Rabb, Engkau sang pemilik kehidupan. Ini adalah wasilahku. Mempersiapkan diri supaya memang jodoh terbaik yang mendekat. Kira-kira demikian ya. Mungkin itu ya Kak, jawaban untuk para single lillah. Jadi nggak usah ragu, deketin Allah. Karena memang jodoh itu suka unpredictable. Dijemput dengan cara yang baik, insya Allah berkah. Dijemput dengan cara yang buruk, tanggung sendiri akibatnya. Kira-kira demikian. Mau gimana pun jalannya, kalau jodohnya itu juga ya ya. Cuma beda keberkahannya. Oke, buat teman-teman tadi ada plastik yang berjalan. Jadi untuk pertanyaannya boleh dimasukkan ke situ sambil nanti Umu selesai menjawab yang kedua nih. Aku mewakili bunda-bunda kalau kali ini. Nih dalam pernikahan itu tadi kan Umu udah bilang ya, tren saat ini tuh jodohnya hilang, jilbabnya lepas. Innalillahi ya. Nah,
Terus belum lagi kalau misalkan pernikahan itu kan pasti nggak ada yang mulus-mulus aja pasti ada konflik. Nah, sedangkan kita itu perlu mencontohkan anak laki-laki untuk mengontrol emosi dan memuliakan perempuan, mencontohkan anak perempuan mengelola emosi dan menjaga lisannya saat marah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memanajemen komunikasi pada saat konflik itu hadir dan emosi terhadap diri kita sendiri? Tuh. Masya Allah. Ada 2 pertanyaan berarti ya Teh ya, komunikasi sama emosi ya. Sekarang mau tanya sama ibu-ibu yang sudah menikah. Ada nggak yang nggak pernah berselisih paham dengan suaminya? Tunjuk tangan. Nggak ada guys. Pasti pernah. Betul ibu-ibu? Pasti pernah beda pendapat, pasti pernah selisih paham, pasti pernah nggak sependapat, pasti pernah ngambek-ngambek kecil, ngambek-ngambek sedang, ngambek-ngambek nyebelin, itu pernah pasti. Ya. Nah, memang komunikasi itu penting teman-teman, ya, supaya kita bisa memanage konflik lebih besar, lebih hebat. Nah, sekarang begini, terkait komunikasi dulu ya, baru nanti emosi. Ibu-ibu itu butuh ngobrol lebih banyak dari bapak-bapak, betul nggak teman-teman? Betul. Ibu-ibu kalau ada masalah curhat pengennya, mau bukti. Misalkan kita punya bestie 3, kita lagi ada masalah nih, nggak mesti masalah suami ya, ini kebutuhan bicara perempuan dulu. Bestie yang satu datang, kita cerita nggak? Cerita. Aduh begini. Bestinya cuma bilang sabar, tenang kita langsung. Bestie yang kedua datang cerita lagi nggak? Cerita. Perempuan tuh begitu. Perempuan itu fitrahnya memang banyak bicara. Sebenarnya Allah menurunkan kenapa sih fitrah perempuan banyak bicara, karena nanti perempuan itu yang mendidik anak-anaknya, yang ngajarin ngomong, ngajarin baca. Fitrahnya tuh perempuan. Gak ada kan ibu-ibu, ayo adik sini ngomong sama bunda, buku. Misalkan anak kita belum bisa, udahlah gak usah, gak penting, sekali aja udah. Gak ada. Ibu-ibu diulang sampai ngucapin mama sampai ratusan kali, mulutnya gak capek. Itu sebenarnya plusnya disediakan oleh Allah, kemampuan speaking kita yang berlebihan ini untuk mendidik anak-anak. Cuman kecepretan suami kita. Suami kita sedikit kecepretan karena fitrah kita gitu ya. Nah, terus gimana nih dengan fitrah kita yang seperti ini? Kita banyak ngomong, banyak ngeluh, tapi supaya rumah tangga bisa langgeng. Ini ada kuncinya teman-teman. Terkait komunikasi dulu ya. Yang pertama, teman-teman kalau ngomong itu jangan pakai bahasa karet, jangan pakai bahasa kode-kodean. Suami nggak paham itu. Katakan dengan jelas dan lugas. Kalau kita mau sesuatu jangan pakai kode-kodean. Karena biasanya kita yang, Insya Allah, kaget ya. Karena biasanya kita yang ngekodein, suami yang nggak ngerti, kita yang kesel. Itu ujungnya berantem. Jadi jangan pakai kode-kodean. Contoh, mau naik motor nih ke sini, gitu ya. Kemudian lewatin kafe ini enak, gitu ya. Kita nggak bilang langsung, abang tolong dong mau mampir ke sini makan roti di kafe ini enak. Perempuan jarang begitu. Abang lapar nggak? Ngomongnya gitu. Abang lapar nggak? Abang tahu nggak ada kafe baru di sana? Gitu. Sebuah kode, gitu kan ya. Abang pernah makan pizza nggak? Lagi pengen makan pizza nggak? Padahal kita lewat ada kafe pizza misalnya, kita pengen sebenarnya. Begitu lewat, udah lewat ini, suami nggak minggir, kita kesel sendiri. Dicubitlah paha suami kita.
Gak ngerti kalau kita tuh minta. Gak, jangan gitu ibu-ibu. Abang di sebelah 50 meter lagi pelan-pelan. Ada kafe sebelah kanan mango. Diam di situ, kita makan dulu. Aku lapar, aku pengen makan pizza. Clear. Kita nggak perlu drama yang dibuat kita sendiri. Kadang-kadang perempuan itu membuat dramanya sendiri, berharap semakin suaminya punya ilmu perdukunan, memahami kita, artinya semakin sayang. Padahal nggak demikian, ya. Semakin sayang itu bukan begitu. Kita cuma kedip terus dia ngerti apa? Gak bisa bicara. Walaupun nanti seiring perjalanan usia ya, kayak Umu gitu ya, sudah nikah mendekati 20 tahun, kadang-kadang cuman kedip dia tahu maksudnya apa gitu. Tapi jangan di awal-awal nikah udah kedip-kedip aja gitu. Berantem lah. Ya. Nah itu, jangan bahasa kode-kode, jangan. Terus bahasa karet gimana? Bahasa karet itu begini teman-teman. Kalau mau A, jangan bilang B, bilang A. Karena perempuan kadang maunya A tapi ngomongnya B. Contoh, lagi berantem. Suami nyamperin, kok cemberut sih? Lagi kesel ya? Abang pergilah dari sini. Bener gak kita pengen dia pergi? Enggak, pengennya dipeluk. Betul? Tapi bilangnya pergi. Aku kesel lihat muka abang, pergi bang. Suami ambil motor, kunci motor, ngunci. Bagus. Pinter banget ya. Suami bingung, disuruh pergi. Dianya nambah ngamuk. Ya. Jangan bahasa karet. Kalau A bilang A, jangan A bilang B. Karena itu bikin suami stres. Kadang-kadang communication skill seperti ini itu terutama di awal-awal pernikahan ya. Di awal-awal pernikahan itu bisa membuat rumah tangga kita gak smooth gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Nah ini kadang-kadang kita lupa ngasih judul kita ngomong. Nah ini teman-teman begini, kalau kita ngobrol itu sebenarnya kita bisa kasih judul loh. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita lagi ngomong itu ada yang namanya brainstorming, ada yang namanya sharing, ada yang namanya rewel. Brainstorming itu apa? Misalkan gini, abang sini bang, aku mau nanya adik sekolahnya enaknya di mana? Menurut aku sekolah adik di SD ABC. Menurut abang kalau ada SD lain silakan, mari kita ngobrol. Aku jelaskan kelebihan SD ini, kekurangan SD ini. Abang boleh sok punya ide apa, lebih kurangnya apa, kita cari sampai ujungnya titik kesimpulan terakhir, kita ketok palu bareng. Oke, anak kita sekolah di SDA. Atau mau liburan. Aku mau liburan ke Eropa. Aku mau ke Afrika, suami. Kenapa? Jelasin cecet-cecet ujungnya kemana? Ke Jakarta aja. Karena ternyata nggak ada uangnya. Itu contoh ya. Jadi brainstorming itu adalah kita tuh ngobrol, siap di debat. Sampai ada satu kesimpulan, itu brainstorming. Kalau sharing itu beda sama brainstorming. Sharing gak siap di debat. Kita cuma mau ngomong, abang sini bang, tadi tuh ada temenku si Anu bla 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 blu 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 ble 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 gitu. Pokoknya aku kesel sama dia gini. Cuman minta didengerin dan minta dipeluk. Minta kamu mah emang gak salah. Iya kamu gak salah. Iya bener, kamu mah bener. Cuman pingin digituin. Dilihat sisi paling positif istri untuk dibenarkan. Itu namanya sharing. Kadang-kadang istri suka pengen sharing. Ada satu lagi judul ngobrol itu namanya rewel. Mau diapain tetap ngamuk ujungnya. Jangankan dilawan, dikasih komentar positif aja dia nggak mau. Ya udah, kalau istri lagi rewel, diemin aja, dengerin, udah.
Nah kadang-kadang kita lupa kasih judul, jadi suami bingung ini lagi brainstorming, lagi mau sharing apa lagi rewel, karena nadanya semua sama. Jadi gimana kasih judul Bu? Abang aku mau rewel nih. Jelas, lagi pengen rewel. Jadi kadang-kadang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukan yang gak pernah istrinya rewel, tapi suami tahu istri lagi rewel. Jadinya suami punya action. Contohnya ketika Ibunda Khadijah cemburu gara-gara Ibunda Hafsah ngasih makanan di tamu-tamu beliau sampai piringnya terbanting. Rasulullah tahu itu Ibunda Khadijah sedang tanda kutip rewel. Jadi udah lagi cemburu. Nah ini kadang Rasulullah kan luar biasa ya. Beliau itu sangat peka. Gak semua bapak-bapak kayak Rasulullah. Jadi ada baiknya ibu-ibu beri judul. Abang aku mau brainstorming nih. Siap dibantah. Mental sudah disiapkan. Nah gitu ya. Aku lagi mau sharing pengen dipuk-puk aja pokoknya gitu. Kasih judul, aku pengen rewel. Nah insya Allah kalau kayak gitu rumah tangga suami bisa ancang-ancang. Ini istri lagi ngapain, feedbacknya bisa tahu. Jadi sebenarnya adalah clearness dalam sebuah pernikahan. Komunikasinya jelas, nggak pakai bahasa karet, bahasa kode plus diberi judul. Cobain praktekin. Tapi dikasih tahu dulu ya, abang kalau nanti aku bilang aku lagi rewel, abang teh begini. Cut. Kalau aku mau brainstorming, abang teh begini. Tapi satu lagi, sekeren apapun komunikasi, kadang-kadang rumah tangga pecah kalau tidak punya respect satu sama lain. Jadi memang skill komunikasi ini harus dilengkapi dengan respect. Respect itu saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan juga suami baru pulang habis mogok motornya ngedorong 1 kilo, muka masih kena semprotan kopaja gitu ya. Terus kita abang aku mau rewel. Baru juga masukin, udah mau rewel. Nah contoh ya, respect satu sama lain. Kalau suami kita rasa belum siap, jangan ngobrol dulu. Misal ya, kalau mau ngobrol nih tipsnya, lihat suami kita capek nggak? Kalau capek biarkan dia mandi dulu, biarkan dia tidur sejenak dulu, biarkan dia ngemil dulu. Dia udah nggak capek sambil pijit-pijit, abang mau nggak? Aku mau ngobrol nih sebentar. Please dengerin, aku mau brainstorming, aku mau sharing. Abang hari ini keganggu nggak kalau aku mau rewel? Tanya dulu, respect. Gitu ya. Itu salah satu tips komunikasi, karena Umu pun kadang masih suka sharing atau rewel, tapi kasih tahu. Dan satu hal lagi, respect kita membuat kita rewel nggak lama-lama. Cukup bang, peluk aja deh. Nah, kadang begitu ya. Coba teman-teman komunikasi itu salah satu tipsnya. Tapi satu hal lagi, ketika kita mau berbincang dengan pasangan, pastikan 3 hal. 1, apakah ngobrol kita itu menambah cinta atau tidak? Yang kedua, apakah ngobrol kita itu menambah informasi atau tidak? Yang ketiga, apakah ngobrol kita itu menambah taat atau enggak? Kalau tidak, tiga-tiganya tidak, jangan ngomong, diem aja. Misal ya, ngobrol kita malah bikin benci, ngobrol kita malah bikin Allah murka, ngobrol kita malah enggak dapat info apa-apa nih. Kadang kan kita ngobrol memang enggak ada apa-apa, cuman abang gimana infonya, cuman bertukar informasi. Jadi ada baiknya kita tunda.
sampai emosi kita netral gitu ya, sehingga kita bisa ngobrol dengan pemilihan bahasa yang lebih pas. Kadang-kadang ilmu menikah itu hanya terkait ilmu memilih kalimat, sama halnya dengan ilmu parenting. Ujung-ujungnya melarang, tapi cara pemilihan kalimat, intonasi itu ngaruh ke anak. Ya, nah betul, jadi ini hubungnya eratnya dengan bagaimana seseorang mengatur emosi. Karena kalau emosi udah naik duluan, boro-boro tuh kasih judul, ya nggak? Udah kelanjur emosi, boro-boro ngasih judul ngomong, abang aku mau rewel. Ujung-ujungnya udah meledak duluan ya. Nah lantas bagaimana? Betul, seorang muslimah baik sudah mau menikah, sedang proses menikah, belum menikah atau sudah menikah, harus punya harus mampu mengelola emosinya. Nah lantas bagaimana nih terkait dengan pengelolaan emosi? Aslinya teman-teman, kalau kita bahas terkait dengan emosi ini panjang ya. Karena emosi ini multidisiplin. Bagaimana seseorang bisa sabar itu preparationnya panjang dan banyak. Jadi ada macam-macam tips dan teknis yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sabar. Apa saja? Yang pertama teman-teman harus punya mindset dulu bahwa bersabar ini adalah perintah Allah. Bersabar adalah perintah Allah. Bersabar adalah sesuatu hal yang Allah suka. Bersabar itu pasti rewardnya itu langsung dari Allah, gitu kan ya? Bahkan dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan bahwa bersabar itu unlimited pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gak bisa dihisap pahala bersabar itu. Dan itu perintah dari Allah. Karenanya kalau kita mau bersabar, jangan dilihat orangnya. Kalau umum gitu, ini orang nyebelin segala macam, ingatnya Allah. Jangan ingat si orangnya. Misal ya, kadang-kadang juga kita perlu bersabar sama rekan kerja kita, atau orang tua kita sekalipun gitu ya, atau suami kita sekalipun. Jangan dilihat rekan kerja kita, jangan dilihat adik kitanya, kakak kitanya, jangan dilihat orang tua kita atau suami kitanya yang kadang memang nyebelin gitu ya. Tapi ingat Allahnya. Jadi mindset pertama adalah kita bersabar bukan untuk si dia, bukan untuk berarti kita kalah dia menang, tapi kita bersabar karena Allah minta. Bersabar karena kita pengen suatu ketika nanti Allah ridho pada kita karena kita menjadi pribadi yang bersabar gitu. Karena tadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, nggak bisa dihisap. Bayangin kalau kita punya satu pahala yang nggak bisa dihisap, ketika perhitungan amal kebaikan itu terus nambah, nggak bisa ditambah. Kebayang nggak teman-teman? Karenanya salah satu doa umum sekalipun, ya Allah semoga engkau takdirkan aku menjadi hamba-hamba yang bersabar. Bersabar ketika taat, menjaga hijab kita, terkait sama konsep International Hijab Solidarity Day ya. Salah satunya adalah sabar mempertahankan hijab kita, sabar dalam taat, sabar dari kemaksiatan gitu kan ya. Itu adalah sabar juga, termasuk sabar menghadapi perilaku seseorang. Jadi mengontrol emosi, step pertamanya adalah mindful. Ya, menghadirkan Allah secara utuh. Kalau hamba bersabar menghadapi anak,
menghadapi suami, menghadapi ujian ekonomi dan lain sebagainya, karena ini perintah Allah. Itu step pertamanya, mindful kita. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang bisa emosinya meletup-letup? Itu banyak faktor, teman-teman. Bisa jadi memang hatinya sedang kering. Coba teman-teman perhatiin deh. Kalau teman-teman hatinya sedang kering, senggol bacok. Betul? Contoh, udah lagi haid, kagak sholat, gitu ya. Al-Quran lagi nggak dibaca, kebetulan zikir pagi petang sudah skip 3 hari, gitu ya. Lupa terakhir kali zikir kapan, kalimat thayyibah juga lagi hari ini kelupaan ngomong, gitu ya. Kesenggol bapak-bapak, nggak sengaja di terminal itu kita bisa bertanduk langsung, gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau hati kita sedang lembut, contoh teman-teman lagi deket banget sama Al-Quran, lagi proses hafal, lagi khusyuk sekali sholatnya, lagi sering puasanya, lagi zikrullah sepanjang hari, insya Allah senggolan sama ahwat lain, assalamualaikum, gitu. Senggolan sama ahwat lain, apa lo, lagi bertanduk kita. Kalau nggak sengaja keinjek aja, kalau lagi hatinya lembut gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaki keinjek gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman, kondisi hati. Jadi kalau teman-teman dirasa hari ini ngamuk terus ke anak, atau tiba-tiba teman kerja diamukin, adik diamukin gitu ya, recheck lagi, hari ini sholatnya khusyuk apa enggak? Cek. Karena Allah berjanji kan, antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lain bagi hamba-hamba yang khusyuk itu terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya ngomel nggak jelas, gitu. Ya, emosi menggebu-gebu bisa jadi indikasi sholat kita tidak khusyuk. Sholat yang khusyuk itu seperti apa? Menghadirkan Allah, pahami seluruh artinya. Kadang-kadang Al-Fatihah saja sudah nangis loh teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Tunjuki kami jalan yang lurus, tapi kita masih milih belok kiri, belok kanan, belok kiri, udah nangis di Al-Fatihah. Gitu kan? Di doa iftitah juga udah nangis bisa kalau kita khusyuk. Itu kan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati, beneran loh. Salat lu untuk salatmu, hidupmu, matimu untuk Allah. Kadang-kadang kalau kita khusyuk baru naik ayat pertama aja udah bleber mata. Gitu kan? Dan biasanya khusyuk saat sholat itu menimbulkan ketenangan. Begitu mukena dilipat itu aura tenangnya itu terus nempel. Kalau teman-teman ngerasain ya, pernah sholat sampai nangis, sesudah lipat musola itu bawaannya itu plong di hati dan nempel ke anak, ke orang tua, itu rasanya pengennya peluk-pelukan, sayang-sayangan. That's why kalau ini Umu ya, kalau Umu kelihatan lagi emosional unstabil, kemudian ngajakin ngomong ke suami, pasti suami bilang nanti ngobrolnya habis sholat isya ya, tapi please kamu sholat isyanya yang khusyuk, nanti kita baru ngomong. Itu sepertinya kode dari suami gitu, lembutin dulu hatimu. Sholat itu melembutkan hati kalau dia benar-benar khusyuk. Jadi kalau teman-teman yang sering marah-marah, coba ya treatment dengan sholat khusyuk, zikrullah, baca Quran, pahami artinya. Baca Quran gak usah banyak-banyak, karena misalnya ya kita biasa baca Quran 2 lembar, selembar aja, tapi plus baca artinya gitu ya. Itu insya Allah melembutkan hati kita. Kemudian apalagi, cek recheck, jangan-jangan kita memang penyakitan, darah tinggi ternyata ya, cek.
Terutama ibu-ibu di sini yang udah 35 tahun ke atas, suka makan bakso, garam-garaman segala macam, seblak segala macam, please. Kalau emosional unstabil, cek darah. Ya, khawatirnya darah tinggi gitu ya. Karena memang ada indikasi kesehatan itu ngaruh ke emosi. Kondisi darah tinggi, atau teman-teman pernah ngadepin para orang tua yang tiba-tiba emosi umur 60, 65 tiba-tiba bapak kita yang tadinya kalem lembut tiba-tiba jadi emosional? Ini salah satu gejala demensia. Perubahan karakter secara tiba-tiba itu salah satu gejala demensia. Jadi perhatikan kesehatan orang tua kita kalau tiba-tiba orang tua kita jadi sensian. Atau memang sedang dalam pengaruh hormonal, misal mama kita sedang masuk masa menopause, atau kita sedang masuk masa haid, itu biasanya ada mood swing gitu ya. Kondisinya gimana? Berarti coba makan lebih sehat, olahraga, kena matahari, karena matahari itu bisa menghasilkan hormon serotonin yang bikin kita bahagia. Makan makanan yang bergizi, daging-dagingan, susu itu bisa bikin kita lebih bahagia sehingga jarang emosi. Atau peluk anak kita, peluk mama kita untuk singgelilah, jangan peluk orang lain yang belum halal ya. Apalagi itu suami orang, jangan ya. Ini kayak terkubu-kubu nih, singgelilah banyak di sini. Ya. Jadi memeluk orang yang kita sayang, memeluk anak kita itu mengaktifkan hormon oksitoksin, bikin kita emosi kita terkontrol. Jadi kalau teman-teman, khususan ibu-ibu, kalau lagi kesel sama suaminya, peluk aja dulu. Peluk dulu. Aku lagi kesel sama kamu, tapi please ini peluk dulu 2 menit. Cobain gitu ya. Peluk dulu 2 menit, lagi kesel sih. Karena sentuhan kulit ke kulit itu biasanya akan mengaktifkan hormon oksitoksin. Atau bemper ke anak. Peluk anak kita pada saat kita kesel sama bapaknya, ya itu lebih baik daripada mengalirkan emosi ke anak kita. Kesel sama bapaknya, mukul anaknya. No, kesel sama bapaknya, peluk anaknya, minta penguatan dari anak kita. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah panjang ya kita membahas tentang seni komunikasi dan seni mengelola emosi. Nah, ini ada banyak banget pertanyaan. Jadi kita nggak tahu pertanyaan siapa yang akan ambil. Boleh Ya, satu dulu aja. Aku boleh bantu bacain? Ya. Oke. Oke. Bagaimana jika sudah terlanjur mencintai tapi tidak yakin dengan orangnya, terlebih kita hanya mencintai dalam diam dan perasaan itu masih ada dengan kesempatan yang sering dipertemukan, bagaimana menyikapi takdir tersebut? Masya Allah. Ini berarti singgelilah ya. Kalau double lila tak ulek-ulek ya, mencintai orang lain dalam diam gak boleh. Kalau mencintai suami jangan dalam diam. Aku cinta sama abang. Ini loh yang lagi diskon. Jangan dalam diam bu ibu ya. Dalam pijitan, dalam masakan. Nah, Masya Allah itu pahala banget. Nah ini kalau single lila gimana? Boleh gak sih kita mencintai seseorang? Boleh nggak? Fitrah ya, karena kita ketika Allah ciptakan itu sudah satu paket dengan naluri yang namanya gorizatun nau atau naluri untuk mencintai seseorang. Itu fitrah. Kalau seumur hidup nggak pernah cinta sama seseorang justru questionable. Kenapakah aku? Gitu ya. Jadi sebenarnya itu fitrah Allah setting di dalam tubuh kita supaya apa? Supaya manusia nggak punah. Karena ada rasa pingin menikah, rasa pingin punya anak, itu adalah naluri dasar yang memang ditanam oleh Allah di dalam penciptaan manusia. Naluri ini nggak datang tiba-tiba tapi teman-teman. Jadi kita nggak bisa tuh tiba-tiba suka sama seseorang, nggak bisa.
harus ada faktor eksternal. Misal kita sering lihat, kita sering ketemu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah ketemu, tapi kita sering kepo, gitu ya. Nggak pernah kepo, tapi kita dengar suaranya. Misalkan kita tiba-tiba jatuh cinta sama Kori yang suaranya bagus, atau muazin di kantor yang suaranya bagus. Nggak tahu rupanya, tapi suaranya nenangin, gemes gitu. Nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah ketemu, tapi setiap dia azan di masjid kantor, kok tiba-tiba hatiku deg-degan. Nah, harus ada sensor dari luar teman-teman supaya kita jatuh cinta. Dari mana? Dari mata, dari telinga, dari seluruh organ-organ kita pindai, kita scanning. Dari situ kita jatuh cinta. Jadi nggak tiba-tiba kita kumpulin dulu informasi tentang si dia, baru kita jatuh cinta. Nah, masalahnya kalau tidak terpenuhi, nggak sampai mati sih. Namanya naluri, kalau nggak dipenuhi itu nggak ada yang orang meninggal karena jatuh cinta, nggak pernah ada. Tapi dia gelisah. Ketika bertepuk sebelah tangan, dia nggak akan sampai meninggal, tapi dia hidupnya gelisah, galau, kacau, carut marut. Itu memang fitrahnya begitu. Karenanya saran kurang-kurangi sensorik dari luar supaya ketika kita jatuh cinta pas udah sah aja. Gitu, kurang-kurangi sensorik dari luar, tundukkan pandangan gitu ya, kurangi kepo mengkepo gitu ya, nggak usah cari tahu tentang si doi. Kalau kebetulan pas-pasan di kantor di mesin fotokopi misalnya, tunduk gitu ya. Kenapa? Karena kita sendiri yang merugi teman-teman. Udah telanjur gimana? Ya sudah, kurangi sensor dari luarnya sambil minta sama Allah, ya Allah, kalau memang rasa cintaku ini baik untuk ke depanku, tolong berikan solusi. Apakah ini engkau hantarkan jadi sesuatu yang halal, atau engkau hilangkan cinta ini dari hatiku, gitu ya. Gak bisa gini, gak bisa bisa insyaallah, bisa insyaallah. Caranya adalah jatuh cinta pada sesuatu hal yang lebih besar, lebih keren, lebih luar biasa. Jatuh cinta ke Allah itu obat jatuh cinta itu. Kalau nggak nikah, mendekat pada Allah, kira-kira gitu. Kemudian, tapi gimana nih boleh nggak sih ngedoain? Boleh, tapi jangan maksa ya. Ya Allah, aku mau si dia, kalau ternyata dia buat orang lain, ceraikan mereka ya Allah. Jahat itu ya, gak boleh. Ya Allah, aku mau dia, kalau bukan dia jangan jadikan dia dengan siapapun. Jahat ya, jangan maksa gitu. Karena kadang kala yang kita cintai, yang kita sayangi itu belum tentu yang terbaik buat kita. Bisa jadi yang terbaik buat kita itu justru nanti sedang dipersiapkan Allah ya. Intinya begini teman-teman, kalau dia jodoh pasti akan datang lah ya. Jadi gak usah terlalu riweh soal jodoh. Perbaiki diri, buka diri, kesempatan segala macam, improve diri, yang sepadan insya Allah yang akan datang ya. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh diambil lagi, Oh, banyak sekali. Oh, singgelilah lagi nih, usia saya sudah 31 tahun, perempuan satu-satunya, bungsu di keluarga. Kakak saya sudah menikah dan punya anak yang sudah bersekolah. Jadi otomatis ibu bersama saya. Seringkali saya berpikir mungkin jalan surga saya lewat birrul walidain, bukan dari istri dan ibu, karena sudah lelah menunggu. Oh, ini curhatan deh kayaknya. Ini curhatan ya. Oke, ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi takdir Allah
ketika jodoh belum hadir, jangan menjadikan penghalang bahwa kita memaklumi sepenuh-penuhnya bahwa menikah itu banyak kebaikan di sana. Menikah itu bagian dari syariat, menikah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, menikah itu menyempurnakan separuh din, menikah itu adalah satu wasilah untuk membangun generasi yang baik. Maka jangan sampai itu ciut gara-gara takdir Allah berkata di umur 31 tahun Allah belum berikan jodoh. Umu cerita ya, Umu punya kakak murabbi ya. Kakak murabbi ya Umu ini ngajar ngaji Umu ketika Umu lagi di kampus. Umu jadi flashback masa ngampus ya. Kita berenam, satu murabbi, kita likok setiap pekan. Satu-satu dari adik murabbi ini lepas menikah. Satu menikah, Umu menikah keempat. Akhirnya 5 menikah, 6 menikah, semua menikah sementara murabbi kami belum menikah. Apakah beliau jelek? Tidak, cantik sekali, Masya Allah, tabarakallah. Apakah beliau tidak luar biasa? Masya Allah, S2, finansial oke, physical oke. Kenapa? Wallahu alam, gak tahu kenapa demikian. Sampai akhirnya kita sudah menikah masing-masing, kita sudah lulus gitu ya, udah lost kontak gitu ya. Akhirnya kemarin mungkin sekitar 8 tahun lalu ya, kami mendapat undangan murabbi kami menikah di umur yang sudah kepala 4 dengan ustadz muda, makmur, entrepreneur keren. Jadi kenapa? Ya wallahu a'lam, mungkin memang Allah pengen doa-doanya dulu dirajuk sekuat-kuatnya. Allah tuh saking sayangnya sama kakak murabbi Umu ini sampai memang dia itu pingin doa-doanya itu benar-benar khusyuk dulu sampai nangis-nangis dulu. Dan sampai sekarang Masya Allah pernikahannya luar biasa. Jadi teman-teman jangan putus asa gitu ya. Jangan putus asa karena ada yang menikah. Ini di lingkungan Umu ya. Ada yang menikah. Kawan Umu dulu lulus SD juga ada yang sudah menikah. Lulus SMP ada yang sudah menikah. Di tengah-tengah perkuliahan masih kuliah ada yang sambil menikah. Sampai sekarang juga ada yang umur sekarang 43 tahun, ada yang masih belum menikah juga. Ada yang di tingkat 2 keburu meninggal. Qadarullah ada yang meninggal, kawan Umu di tingkat 2. Kemudian ketika kita lulus ada yang sudah meninggal lagi, dia juga belum menikah. Jadi apa teman-teman? Itu perkara takdir yang kita nggak tahu duluan mana meninggal atau nikah. Husnuzon saja. Menikah itu adalah sebuah bentuk ibadah. Kita nggak boleh pada akhirnya kita membenci atau pada akhirnya kita menutup diri, udahlah mungkin gue nggak menikah. Sama halnya seperti begini, teman-teman umroh, ada yang umrohnya dari kecil karena qadarullah ditakdirkan orang tua yang kaya raya. Ada yang umrohnya ketika dia sudah bekerja, begitu kerja dapat kerjaan yang bagus, cuman 6 bulan bekerja bisa langsung umroh. Ada yang harus nabung gitu ya, dia umur 35 baru umroh. Ada yang 40, ada bahkan yang 60 tahun baru umroh, itu pun diumrohin anaknya. Gitu ya. Apakah gara-gara kita nggak bisa umroh di umur 40 berarti ya sudahlah aku nggak mau umroh? Analoginya demikian. Jangan kita menutup diri pada satu ibadah karena memang Allah belum menghantarkan takdirnya pada ibadah tersebut. Teman-teman belum haji sampai saat ini, apakah kemudian teman-teman ya udahlah gue emang gak akan mungkin haji? Enggak kan? Sama konteksnya dengan menikah. Jadi menikah itu sebuah bentuk ibadah. Nah, masalahnya kita hidup
perspektif masyarakat yang kalau perempuan belum menikah itu tanda kutip hina. Padahal nggak demikian. Perempuan yang belum menikah menjaga martabatnya luar biasa, itu istimewa. Jadi teman-teman jangan ikut perspektif orang-orang yang mempressure kita. Mindset kita Allah, Allah, Allah. Gitu aja. Insya Allah kita nggak berat hati kita. Insya Allah hati kita nggak berat. Ya, semangat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu kita bersama Umu sudah habis. Sedih ya. Aku juga kalau mau sampai sore ingin ya. Oke, Umu boleh sedikit closing statement? Masya Allah. Closingnya adalah menikah adalah tadi kita lihat ya, informasi tentang menikah itu diawali dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi, dekati Allah. Kalau mau kita menikah dengan jodoh terbaik, kalau mau pernikahan kita sakinah mawaddah warahmah. Jangan berhenti mendekati Allah di masa susah, di masa sulit, di masa sepi, di masa ramai, di masa sakit, di masa sehat. Dekati Allah. Insya Allah ini cara kita memantaskan diri agar kita ditakdirkan dalam pernikahan terbaik. Khususan untuk ibu-ibu yang sudah menikah, insya Allah ini cara kita untuk menambah ketentraman dalam rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah. Ingat ya Bu Ibu, kasih judul kalau ngobrol. Sama suami ya, jangan bahasa karet, jangan bahasa kode-kodean ya. Umu doakan kita semua di sini bersegera dipersatukan dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang sudah, Allah hantarkan pasangan-pasangan ini sampai jannahnya Allah. Amin. Semoga kita nanti bersua lagi di surganya Allah dengan tetap menjaga hijab kita, menjaga ketaatan kita bersama dengan pasangan-pasangan soleh kita. Ya, amin. Bertetangga di surga insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto bersama Umu. Jadi untuk peserta boleh menghadap ke meja regis. Jadi Umunya di sini aja. Ya, ke meja regis, ngadepnya ke sana. Jadi kita putar badan dulu. Mbak Dewi, alhamdulillah Mbak Dewi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi bisa foto bareng Mbak Dewi juga. Oke. Tema Mbak Erni, Kak Awi. Udah Baba ya? Sudah? Oke. Oke. Oke, nanti kalau dibilang peduli jilbab, teman, aku ke depan dulu deh. Aku ke depan dulu. Oke, nanti ketika ada jargon peduli jilbab, teman-teman boleh bilang beauty inside, syar'i outside. Oke. Mana sih? Coba oke, ya. Yuk. Peduli jilbab, beauty
inside, syar'i outside. Oke, terima kasih kepada para peserta, boleh kembali ke tempatnya. Ada info-info yang mau belum Dimajukan ya. boleh di dalam. Oke, teman-teman boleh agak maju biar lebih dekat lagi sama Mbak Dewi. Dan untuk yang sendalnya belum dimasukin ke plastik dan dibawa sendiri dengan tanggung jawab sendiri, boleh diamankan dulu sendalnya. Karena hilang sebelah, apalagi hilang dua-duanya, di luar tanggung jawab panitia ya. Kan sedih ya pulang kajian nenteng sendal sebelah lagi. Mana diambil sama orang yang mengambil yang baik, meninggalkan yang kurang baik. Ternyata ketendang-tendang, nggak tahu kemana. Jadi silahkan diamankan sendal dan sepatunya, alas kakinya. Dan teman-teman lihat di samping meja registrasi ada apa? Ina Cookies. Nah, dari Ina Cookies ada promo menarik. Jadi siap-siap ya. Teman-teman bisa mendapatkan Ina Cookies dari harga 110.000 jadi 76.000. Dan kemudian kalau follow Instagram Ina Cookies @inacookies bisa dapat satu lagi. Jadi 76.000 dapat 2 toples. Kapan lagi? Yuk buruan sekarang di follow. Ya, apalagi ibu-ibu nih pulangnya pasti ditanyain, "Bun, oleh-olehnya mana?" Gitu. Ibu-ibu yang sayang anak, anak yang sayang ibu, boleh dibeli Ina Cookiesnya. Selanjutnya, tapi ada yang beli paket bundling Ina Cookies? Ada ya? Oke. Tidak dimakan di tempat ya. Jadi disimpan dulu, nanti boleh dibuka di rumah sama keluarga. Oke. Apalagi? Udah ya? Udah itu aja kan? Oh ya, untuk nanti sholat zuhur itu kita bisa sholat di sebelah sana, di pintu yang kaca itu adalah musola ya. Dan yang untuk mau ke toilet itu lewat jendela-jendela hijau itu ada di paling ujung. Untuk yang mau ke toilet, yang mau ambil gelatonya silahkan, karena masih ada waktu juga. Yang mau ke kamar mandi biar nanti pas lagi materi nggak ke kamar mandi juga dipersilahkan.